Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak? Sehat? Bapak harap kalian semua sehat ya. Masih pada PJJ, pembelajaran jarak jauh. Untuk kalian kelas 9, materinya ini ada subbab yang penting banget kalian ketahui, yaitu perbedaan antara menggambar dan melukis ya. Jadi penting karena kalian pasti bertanya-tanya, apa sih menggambar itu? Terus kalau melukis bagaimana perbedaannya ya? Jadi Bapak akan putarkan video, kalian amati, kalian cermati, dan nanti akan juga Bapak beri contoh-contoh karya satu objek yang sama tapi berbeda misinya atau tujuannya ya. Yang satu adalah misinya menggambar saja, yang satu nanti adalah melukis ya. Nah, coba nanti kalian amati, dan setelah itu Bapak akan beri tugas ya di akhir video atau tayangan nanti ya. Mari kita saksikan sama-sama. Mungkin ini untuk bahasan akan datang, itu apa sih beda gambar dan lukisan? Itu sebenarnya seperti karya biasa dan karya seni. Sebenarnya ini kan persoalan gini, suatu gambar itu secara filosofisnya itu tidak memiliki jiwa. Dia hanya memindahkan, katakan gambar spidol ini itu hanya mirip sebagai spidol dan bentuknya persis. Tapi bagaimana gambar spidol ini bisa menjadi lukisan? Nah, bagaimana mengisi ini? Kalau gambar itu kan cenderung pada mata, hanya pada mata, jadi cuma mirip, cuma persis, tapi belum memiliki soul. Seperti apapun ya yang tidak memiliki soul itu tidak punya ciri khas, tidak punya kepribadian. Nah, di sini bagaimana spidol ini bisa menjadi gambar spidol tadi bisa mengarah kepada satu lukisan, walaupun bentuknya gambar, artinya dia diarsir dan lain-lain, dia bisa menuju kepada lukisan. Lukisan itu tidak harus paint ya, tidak harus dengan cat warna dan lain-lain. Itu bisa dengan pensil hitam putih arsir pun dia bisa menjadi lukisan. Itu tergantung si pembuatnya, kreatornya atau senimannya. Katakan pertama sebagai gambar itu hanya spidol aja, dia persis mirip, tapi belum memasuki sifat ini. Nah, kalau lukisan itu sudah memasuki sifat benda ini sendiri. Benda ini sebagai subjek. Jadi yang gambar itu subjek, saya sebagai subjek, pokoknya saya yang gambar, saya sebagai subjek, ini juga sebagai subjek. Itu tingkat kedua yang tadi ya. Dimana tingkat pengenalan lebih jauh, dimana antara plastiknya tutup dan plastiknya di sini itu kan sebenarnya lain sifatnya. Di samping ini sebagai tutup dan ini tubuh, nah, itu harus dibedakan. Kalau lebih lanjut lagi, kita akan tahu bahwa ini seperti saya sendiri, ini sebagai kepala dan ini tubuh. Nah, itu sudah sebagai lukisan. Di sanalah memasukkan bagaimana lukisan itu adalah soul, adalah I dan me. Jadi spidol yang saya lukis ini adalah seperti diri saya, sehingga mungkin bentuknya tidak seproporsif ini mungkin kalau di dalam lukisan, walaupun mungkin kan juga seproporsif ini, tapi biasanya dia akan berubah. Itu apa yang dikatakan penyangatan, yaitu mungkin didistorsi, dideformasi untuk mewujudkan bahwa ini diri saya. Itulah apa yang dikatakan karya seni. Jadi itu berkaitan dengan sejarah plastik, sejarah material itu sendiri, spidol ini sendiri, kapan dia dibuat, untuk apa keperluannya,
dan berhubungan dengan si pembuatnya sendiri. Itu menyangkutkan bahwa spidol itu seperti dirinya sendiri yang ya dia punya obsesi apa terhadap sesuatu ini, insight terhadap ini. Kalau saya katakan tadi, dia sebagai manusia juga. Nah, bentuknya akan begitu. Itulah apa yang dikatakan lukisan atau karya seni, bukan sekedar karya atau gambar.